Ya pemirsa, bertemu kembali di acara Manager Mind. Dan pemirsa, kita akan membahas lagi tentang perekonomian di tengah masa pandemi COVID saat ini. Tadi sudah membahas di segmen sebelumnya, sudah membahas tentang inovasi-inovasi para umat, para masyarakat yang tergerak di tengah pandemi saat ini. Baik, saya bertanya kepada Mas Wingga. Mas Wingga, sebagai generasi muda ini, kamu ingin mewujudkan inovasi apa untuk perkembangan ekonomi saat ini? Kalau bisa sih untuk di masa seperti ini, perkembangannya kita bekerjasama dengan manusia atau masyarakat yang bergerak di bidang teknis, seperti untuk meningkatkan kebutuhan APD atau kebutuhan untuk Protokol kesehatan. Okay. Nah, seperti itu. Seperti misalkan membuat mesin hand sanitizer tanpa menyentuh seperti itu. Kita bisa membuat seperti itu dengan bantuan teman-teman dari teknik seperti itu. Dari inovasi seperti itu ya Mas Wingga, untuk bisa dimanfaatkan oleh kayak luas untuk mengurangi akses bersama-sama kayak gitu. Oke Mas Wingga, selain itu ingin misalnya kan sekarang lagi mahasiswa kan kalau sudah lulus itu sangat membutuhkan pekerjaan tentunya. Itu kan sekarang kalau di masa pandemi itu sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Menurut Mas Wingga, gimana sih mahasiswa ini bisa memunculkan kreativitas, mungkin inovasi apa yang bisa menghasilkan uang untuk mereka jadikan pekerjaan mereka selain ke orang lain? Kalau untuk sekarang sih sepertinya untuk mahasiswa banyak peluangnya, tapi untuk masa seperti ini lagi dengan pengurangan kan ya. Nah sepertinya kalau untuk generasi muda seperti saya, seperti teman-teman yang lain itu bisa memanfaatkan sosial media sebagai pekerjaannya. Semisal kita memegang sebuah akun dan kita membantu untuk menyebarkan sebuah informasi atau produk yang harus kita bantu untuk masyarakat seperti UMKM yang butuh bantuan dipromosikan seperti itu. Oke, paid promote ya istilahnya. Oke, jadi misalnya kita mempunyai produk ini, terus kita promosikan, kita manfaatkan sosial media untuk pemasarannya gitu ya Mas Wingga. Oke. Mas Wingga sendiri sekarang kegiatannya? Saya kegiatannya sekarang freelance. Freelance? Freelance apa itu Mas, kalau boleh diceritain? Kalau saya freelance foto produk atau bikin video edukasi seperti itu. Oke, itu juga termasuk inovasi generasi muda ya Mas Wingga ya. Oke, kembali lagi ke Bante. Bante, gimana sih harus dilakukan apa masyarakat saat ini, yang dilakukan masyarakat yang baik itu di tengah pandemi saat ini apa Bante? Ya, masyarakat itu kan lapisannya banyak. Dari yang uneducated, yang tidak berpendidikan, berpendidikan cekak, berpendidikan profesional, sampai yang tinggi, ya tergantung daripada kemampuannya. Yang penting itu adalah punya kreativitas. Apa yang bisa dilakukan yang kira-kira minimum itu nomor satu adalah jangan sampai nganggur. Untung itu adalah duit itu, untung uang itu nomor dua. Untung uang itu bukan nomor satu. Kalau memang untung uangnya tidak ada at cost, nomor satu yang dikatakan untung itu adalah saya untung mempunyai kesibukan, saya untung mempunyai harga diri, tidak menjadi penganggur. Yang ketiga adalah saya untung karena pengalaman. Jadi ini harus kembali, harus disyukuri. Jangan sampai nganggur, kukur-kukur nonton K-pop ya atau sinetron hanya itu aja. Boleh sekali tempo gitu. Ya. Tapi paling tidak kan harus menghidupi. Nah, menghidupi ini yang paling berat sekarang, karena itulah maka pemerintah memberi bantuan BLT dan sebagainya. Sekarang mahasiswa dikasih bantuan pulsa. Ya. Kami di wihara juga begitu. Anak-anak ini adalah free of charge. Tinggal di sini. Berarti apa? Bantenya harus mencari uang yang punya anak dua aja sudah susah cari duitnya, apalagi punya 120. Ya. Tetapi kita bersyukur bahwa umat memahami itu, banyak yang memberikan dukungan. Kita harus hidup hemat nomor satu dalam kondisi sekarang. Fasten your seat belt, kencangkan tali perutnya untuk tidak nongol kayak saya gini. Tapi kalau bisa dikuruskan, agar apa?
hidup secara sewajarnya. Ya. Tidak boleh mewah. Anak-anak harus diajarkan mematikan lampu, mematikan air, makan juga secukupnya, jangan melebihi takaran. Bersyukurlah apa yang ada, itu nomor 2 itu. Jadi menerima kondisi tidak nyaman sekarang itu harus dinyakin, kita rubah menjadi kondisi yang nyaman, mensyukuri. Biasanya sekarang hura-hura, umbar-umbaran, sekarang tenang. Yang kedua adalah tadi itu loh, mencari peluang-peluang yang masih memungkinkan. Ya, ada misalnya membuat apa namanya face shield, ya. Kemudian ini, masker. Kemudian apa Hand sanitizer, kemudian macam-macam sarung tangan dan sebagainya. Apa yang bisa saya lakukan? Lebih banyak kreatif. Hargailah apa yang bisa kita kerjakan. Yang penting apa yang kita lakukan itu jangan sampai melanggar sila. Jangan untuk kaitannya dengan pembunuhan, dengan pencurian, merugikan orang lain ya. Merugikan orang lain. Tetapi melakukan sesuatu yang bisa dipakai untuk memberikan manfaat kepada orang banyak. Ini macam-macam sekali, ya. Yang paling gampang itu sekarang jadi YouTuber gitu. Yeah. Duitnya karena sudah cukup banyak kan YouTuber. Atau menjadi influencer. Ya. Itu tingkatannya yang lebih tinggi lagi, yang bukan untuk mereka yang tidak berpendidikan, yang lebih tinggi pun bisa membuat ini apa meme ya. Oh, meme itu macam-macam ya. Biasanya ME bacanya meme tuh bukan salah ucapan nanti jorok gitu jadinya. Nah, menjadi meme ya, membuat karikatur ya. Itu terutama YouTuber. Itu duitnya sudah banyak sekali. Kemudian membantu Zoom ya. Supaya jalan, terutama anak-anak yang berpendidikan. Kalau Bantenya hanya pakai Zoom, dibuka sudah sebagai user aja, tapi menjadi hostnya, kemudian ditampilkan, wah itu tidak punya pengetahuan. Nah itu yang bisa dilakukan di sana. Banyak sekali yang bisa kita lakukan. Dalam kesederhanaan itu menghasilkan sesuatu. Jangan pernah menganggur, tetapi kita harus mensyukuri apapun yang kita terima selama badannya sehat. Nomor 1 imunitasnya kita tuh tinggi. Dengan cara apa? Kuman-kumannya dimatikan, yaitu cuci tangan, cuci muka, jangan cuci maki. Waduh, itu parah nanti itu. Nah, itu nomor 1. Yang kedua baru mencegah dengan masker. Yang ketiga adalah jaga jarak. Yang keempat adalah jangan pergi ke gerombolan kerumunan. Nah, yang paling sulit anak muda itu kangen dengan kerumunan. Nggak bisa duduk diam sendiri. Nah, kalau sendiri dia pasti sibuk dengan HP-nya, dengan laptopnya. Nah, 5 orang kumpul duduk satu meja, itu semua sibuk dengan HP-nya masing-masing. Nah, sekarang adalah melihat luar dan apa yang bisa membantu orang rumah. Kalau perlu berkebun dalam rumah. Ya, sehingga sayur-sayuran orang tua tidak usah beli. Ya kecuali bikin terasi, terasi mesti beli. Cabai bisa ditanam, sayur bisa. Kemudian ayam bisa, piara ayam ya. Apa yang bisa saya bantu untuk keluarga? Jangan menuntut kepada keluarga. Ini yang sangat penting ya. Oke, Bante. Faktor pendukung penyebabnya penurunan ekonomi saat ini apa, Bante? Kalau misalnya sekarang kan banyak instansi pekerjaan yang stop maksudnya libur dulu, Bante. Terus ada karyawan terus dibanyakan di PHK. Iya. Faktor pendukungnya dari menurunnya perekonomian selain itu apa, Bante? Pendukung itu apa yang dimaksud? Faktor pendukung penurunannya perekonomian selain yang saya sebutkan tadi, Bante. Ya pendukung itu artinya untuk mengangkat, maksudnya itu. Enggak, seperti mungkin manusianya yang kurang tertib atau seperti apa, Bante? Oh, yang menyebabkan yang menyebabkan. Nomor 1 kembali apa? Tidak ada disiplin. Kembali tidak ada disiplin. Kalau disiplinnya kuat, itu sudah tercegah. Yang paling buruk apa? Bangkang. Ya, rame-rame sekampung itu
mengambil mayatnya yang ada di itu ya tidak benar, nggak ada urusannya dengan pembangkangan. Jadi kalau masih pergi ke gerombolan, menggerombol berkerumun, itu masih pasti. Ini yang paling parah itu apa? Pembangkangan. Bahkan petugasnya dipukuli, ada yang begitu. Ini tidak benar. Karena apa? Cara beragama yang salah, cara hidup yang salah, tidak menghargai profesionalisme orang lain. Ingat, petugas-petugas kesehatan itu sudah berkorban loh. Waktunya sudah korban, kesehatannya dia korban, nyawanya pun dia korban. Sewaktu-waktu dia bisa terkena wabah itu dan meninggal dunia. Hargailah orang lain, karena mereka juga sudah kerja keras. Oke. Baik Bante, kita akan lanjutkan selain satu ini Bante. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah di Manage Your Mind.